البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk masuk ke pasar sesuai keperluan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu dari para rasul kecuali mereka itu benar-benar memakan makanan dan mereka itu berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian dari kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian mau bersabar? Dan Rabbmu itu maha melihat. Ini menunjukkan boleh masuk pasar, jalan di pasar, terserah mau untuk jualan ataukah untuk membeli. Ayatnya ini bersifat umum. Dan memang Allah Ta'ala jadikan ini semua sebagai ujian. Taib, bukan berarti kemudian kita diwajibkan menjauh dari ujian, berarti menjauh dari semua orang, menjauh dari apa yang Allah halalkan. Tetapi apa? Tetap kerjakan apa yang memang bermaslahat untuk kita. Taib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menyebutkan bahwasanya tempat yang paling Allah benci adalah pasar dan tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Tapi ini bukan sebagai bentuk pengharaman dan juga bukan sebagai bentuk kewajiban. Sebagaimana Allah Ta'ala paling mencintai masjid, bukan berarti kita wajib untuk kita selalu di masjid dan kemudian apa, kita mengharamkan berjalan di luar masjid dan kemudian tidak tinggal di rumah dan seterusnya. Maka demikian pula di dalam masalah pasar, Allah Ta'ala tidak sampai mengharamkan di pasar. Cuma dibanding tempat-tempat yang lain, memang itu tempat yang paling Allah benci. Tayyib. Maka kembalinya hadis ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Rasulullah membolehkan para sahabat niaga di pasar, jual beli di pasar dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan pasar-pasar itu sebagai tempat untuk berdakwah. Hanya saja yaitu sesuai dengan adab-adabnya. Jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan jangan menjadi orang yang paling akhir masuk pasar. Dan hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala agar kita selamat. Adapun masalah pertanyaan apakah maknanya lebih utama, lebih selamat tidak jualan di pasar? Betul. Kalau mampu untuk tidak jualan di pasar, maka itu lebih baik tidak di pasar. Tapi bukan berarti kemudian kita mencela orang yang memilih untuk berniaga di pasar dan sebagainya. Berapa banyak perkara yang lebih utamanya demikian, kita tidak mampu menjalankannya. Kita menjalankan apa yang mubah-mubah. Jelas lebih utama sholat itu dengan apa? Kita sebelumnya bersiwak. Tapi bukan berarti kita mencela orang yang tidak bersiwak sebelum sholat dan seterusnya. Lebih utamanya kalau masuk masjid adalah menggunakan kaki kanan lebih dulu. Tapi kita tidak boleh mencela orang yang kemudian masuk ke dalam masjid memakai kaki yang kiri lebih dulu dan seterusnya. Tayyib. Jadi kalau kita mampu untuk menjauh dari fitnah itu baik, tanpa kita mencela orang-orang yang menjalankan apa yang mubah-mubah. Dan juga pasar itu sendiri apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, aswaq itu adalah jamak dari suq. Tayyib. Pasar dikatakan suq karena banyaknya orang yang berdiri di dalam jual beli itu. Nah, kalau demikian bahkan apa? Kita hanya memiliki satu kedai dan tetangga kita punya satu kedai berdekatan, ini juga masuk dalam istilah pasar karena banyak orang yang berdiri di situ. Demikian pula pertemuan beberapa kedai itu juga pasar, tidak hanya pasar-pasar yang resmi, bahkan yang tidak resmi ada beberapa kedai berdekatan itu juga hakikatnya adalah pasar. Baik. Jadi kerjakan semampunya, yang penting apa? Tetap menjalankan yaitu boleh masuk ke pasar, yang penting tetap memenuhi adab-adabnya dan tidak terlalaikan oleh bendera syaitan yang dipancangkan di situ. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.